Halo, selamat pagi mahasiswa keperawatan Universitas Tanjung Pura. Hari ini kita akan belajar praktikum tindakan keperawatan untuk terapi inhalasi atau nama lainnya adalah terapi nebulisasi. Bagaimana cara melakukan terapi nebulisasi, apa saja indikasinya, dan apa juga kontraindikasinya? Mari kita saksikan tutorial praktikum berikut ini. Selamat belajar! Terapi nebulisasi adalah terapi yang diberikan untuk mengencerkan dahak yang dialirkan melalui hidung atau dengan cara dihirup atau inhalasi. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk mengubah obat dalam bentuk cairan menjadi bentuk uap yang akhirnya dihirup melalui saluran nafas. Tujuan dari nebulisasi adalah untuk mengencerkan dahak atau sekret sehingga lebih mudah dikeluarkan, lalu agar pernapasan menjadi lebih lega. Sebelum kita melakukan tindakan nebulisasi atau terapi inhalasi, sebelumnya kita persiapkan dulu alat-alat yang akan kita butuhkan untuk nebulisasi. Selain itu, kita juga persiapkan pasien dan juga persiapkan lingkungan dari pasien. Yang pertama, untuk persiapan alat pertama adalah stetoskop untuk mengkaji status pernapasan pasien. Yang kedua, kita menggunakan handscoon. Lalu berikutnya adalah alat nebulizer, ya, ini kompresornya. Lalu adalah alat bantu nafasnya, seperti kita bisa menggunakan mouthpiece. Jadi ini mouthpiece. Ini adalah chamber untuk tempat obat. Kita juga bisa menggunakan masker untuk alat nebulnya. Jadi ini untuk dewasa dan ini untuk anak-anak. Ini selang yang dihubungkan ke masker dan juga dihubungkan ke kompresor. Sini. Setelah itu kita membutuhkan Aquades untuk campuran dari obat. Kita butuh obat bronchodilator, contohnya Ventolin. Dan kita bisa menggunakan squid untuk mengambil Aquades nanti. Yang kedua, untuk persiapan pasien adalah kita komunikasikan kepada pasien tentang prosedur yang akan kita lakukan. Kita beritahu pengertiannya, kita beritahu tujuan dan juga indikasi dari terapi inhalasi atau terapi nebulisasi. Untuk persiapan perawat, kita menggunakan APD, menggunakan masker, dan juga menggunakan handscoon. Selain itu, persiapan dari lingkungan pasien, kita harus menjaga privasi pasien dengan menggunakan tirai di samping bed pasien. Setelah melakukan persiapan, kita menggunakan handscoon. Lalu kita siapkan obatnya. Ini kita buka chambernya. Obat Ventolinnya
dimasukkan ke dalam chamber. Sebanyak 2 cc. Lalu kita mengambil Aquades. Perbandingannya adalah 1:1. Jadi kalau obatnya 2 cc, maka Aquadesnya adalah juga 2 cc. Lalu kita tutup chambernya, jadi posisinya seperti ini. Oke, lalu kita pasang mouthpiece-nya kalau menggunakan mouthpiece. Setelah itu kita hubungkan dengan menggunakan selang. Ini satu selang dihubungkan ke chamber obat, ya. Satu selang lagi kita hubungkan ke alat nebulizer. Kita akan menghubungkan alat nebulizer ke listrik. Lalu kita coba dulu alat kompresornya, tekan tombol on. Kalau ada asap artinya ini, maka sudah benar berjalan. Kita matikan dulu, tekan tombol off. Lalu kita dekatkan ke pasien. Kalau kita menggunakan mouthpiece, maka kita anjurkan pasien untuk memasukkan ke dalam mulut pasien. Ini langsung kita tekan tombol on. Kalau kita menggunakan masker, maka masker dihubungkan dengan chamber obat dengan cara seperti ini. Lalu kita pasangkan ke pasien, sama seperti memakai simple masker pada umumnya. Ya, kita pasangkan ke hidung dan mulut pasien. Permisi Bapak. Lalu kita atur kekencangannya, dan jangan lupa ditanyakan ke pasien apakah sudah nyaman atau tidak. Kalau sudah nyaman, maka kita alirkan nebulnya. Kita tekan tombol on dan dilihat apakah sudah mengeluarkan uap atau tidak. Obatnya akan habis kurang lebih selama 10-15 menit. Jadi kita tunggu sampai uap obatnya habis selama 10-15 menit. Setelah itu baru kita evaluasi dari tindakan nebulisasi. Hal yang harus diperhatikan, yang harus dievaluasi ketika kita sudah selesai melakukan terapi nebulisasi atau terapi inhalasi adalah konsistensi dari dahak yang dikeluarkan oleh pasien. Apakah kental atau tidak,
warnanya juga kita evaluasi, dan jumlah dari dahak yang dikeluarkan. Selain itu, kita juga auskultasi suara nafas dari pasien, apakah masih ada ronki atau crackles di paru-paru pasien. Jika masih ada ronki atau crackles, maka tanda-tandanya berarti di saluran napas pasien masih terdapat dahak atau lendir. Maka terapi nebulisasi bisa dilanjutkan untuk mengejarkan dahak di saluran nafas pasien.